membahas satu alur film yang berjudul Contracted yang dirilis pada tahun 2013. So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk cus. Film diawali dengan seorang gadis cantik bernama Samantha yang menghadiri sebuah acara di rumah temannya. Ia pun disambut oleh temannya yang bernama Alice. Mereka pun saling sapa satu sama lain. Alice juga bertanya mengapa Samantha tidak datang dengan Nicky. Samantha pun berkata Nicky sedang sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin dia akan menyusul ke sini nanti. Dari perbincangan mereka diketahui ternyata Samantha adalah seorang lesbian. Pacar Samantha yang bernama Nicky adalah seorang wanita. Lalu Alice pergi untuk mengambilkan Samantha segelas alkohol. Samantha yang menunggu seorang diri terlihat sedang dipantau oleh pria misterius. Tidak lama kemudian Samantha didatangi oleh pria yang bernama Riley yang sudah lama menyukai Samantha. Namun Samantha tidak pernah meladeninya dan selalu berupaya untuk menjauh. Kemudian Samantha mendatangi Alice yang sedang menyiapkan alkohol. Alice mengajak Samantha untuk minum bersama. Awalnya Samantha menolak, tapi karena terus dipaksa, akhirnya Samantha pun mau minum juga itu alkohol. Anehnya nih, Alice yang memaksa minum malah ia sendiri yang tidak minum. Samantha yang mulai mabuk menelpon Nicky yang tidak kunjung datang. Samantha yang seorang diri tiba-tiba didatangi oleh pria misterius tadi. Dalam keadaan mabuk berat, Samantha tidak curiga sama sekali dengan pria yang mengaku sudah melihat Samantha dari kejauhan dan tertarik dengan kecantikannya. Hingga pada akhirnya, pria itu memberitahu namanya adalah BJ. Lalu mereka pun mantap-mantap di mobil sampai goyang-goyang tuh mobilnya. Di hari pertama, Samantha sudah terbangun dari tidurnya. Di dalam kamar itu, Samantha menyimpan macam-macam bunga untuk disertakan dalam perlombaan bunga. Lalu Samantha yang keluar dari kamar disambut oleh ibunya. Dari perbincangan mereka sih terlihat kalau Samantha dan ibunya bukanlah keluarga yang harmonis. Setelah itu, Samantha pergi ke sebuah kafe dan menunggu kedatangan pacarnya Nicky. Mereka berbincang-bincang dan saling curhat satu sama lain. Nicky juga berkata bahwa Samantha terlihat tidak begitu sehat hari ini. Namun Samantha berkata bahwa ia hanya sedikit pusing. Kemudian Samantha diajak untuk makan bersama oleh ibunya. Tapi Samantha menolak dan berkata ia ingin makan di kamar saja. Mendengar hal itu, ibunya langsung sedih dan memaksa Samantha untuk duduk makan bersamanya. Tetapi Samantha yang bergegas pergi tiba-tiba merasa sakit kepala begitu aja. Di hari kedua, Samantha terbangun lagi dari tidurnya. Tapi kali ini dia terbangun dengan banyak darah yang keluar dari kemaluannya. Wajah Samantha juga terlihat tidak fresh dari yang kemarin. Samantha mengira bahwa semua ini adalah hal yang wajar dan hanya datang bulan seperti biasa saja. Tapi anehnya terlihat juga bercak ruam di bagian bawah perutnya. Ia langsung bergegas mandi untuk membersihkan dirinya. Selesai mandi, Samantha bersiap untuk berangkat kerja. Ibunya pun merasa jika anaknya tidak terlihat sehat seperti biasanya. Namun Samantha malah cuek aja dan berkata ia baik-baik saja. Di dalam perjalanan, Samantha bertelepon dengan Alice. Kemudian Alice bercerita bahwa tadi subuh ada polisi yang mendatangi rumahnya. Alice juga berkata bahwa polisi tersebut sedang mencari seseorang. Dan orang itu dicurigai datang ke pesta Alice 2 hari yang lalu. Polisi memberikan informasi bahwa nama orang tersebut adalah Brent Jeffy. Samantha yang mendengar hal itu hanya berpura-pura tidak tahu. Alice selalu berkata kalau ia melihat pria itu, tolong segera hubungi polisi. Hal itu membuat Alice kapok, mengundang orang yang tidak dikenal ke rumahnya. Saat sampai di tempat kerja, Samantha langsung sarapan terlebih dahulu. Tapi Samantha malah merasa mual dan tidak nafsu makan. Ia pun disuruh bergantian melayani pelanggan yang sudah datang di bawah. Ternyata pelanggan itu adalah Riley. Riley sengaja datang ke tempat kerjanya Samantha, hanya untuk bertemu dengan Samantha. Tetapi Samantha malah meninggalkan Riley begitu saja. Kemudian Samantha pun meminta izin untuk melayani pelanggan yang lain. Saat melayani pelanggan, Samantha merasa telinganya berdengung dengan kencang secara tiba-tiba. Ia berusaha untuk mendengar ucapan pelanggan namun tetap tidak bisa mendengarnya. Kemudian Samantha izin untuk pergi ke belakang sebentar dan ia duduk di dalam kamar mandi. Saat udah mendingan, Samantha yang sekalian pipis di kamar mandi itu langsung kaget setelah melihat isi WC yang dipenuhi oleh darah. Seketika Samantha panik dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ia kembali datang ke pelanggan untuk melayani mereka.
Tapi tiba-tiba Samantha mengalami sakit perut yang luar biasa. Hal itu membuatnya meminta izin untuk pergi ke dokter agar bisa memeriksa kesehatannya. Saat diperiksa, Samantha bercerita juga pada saat bangun tidur, ia merasa perutnya sakit sekali. Ia ke kamar mandi dan banyak sekali darah yang keluar dari kemaluannya. Seketika itu juga dokter itu langsung memeriksa detak jantung Samantha. Dan dokter itu bilang detak jantungnya sangatlah lambat. Telinga dan tenggorokan Samantha juga diperiksa. Dokter itu pun memberitahu Samantha bahwa sepertinya ia terkena infeksi. Tapi infeksi ini tidak ada kaitannya dengan pendarahan dari kemaluannya. Samantha dengan gugupnya memberitahu dokter itu bahwa ada ruam di atas kemaluannya. Saat diperiksa, dokter itu langsung bertanya, apakah Samantha seorang pecandu seks? Samantha langsung menjawab bahwa ia hanya berhubungan badan 1 kali. Dan itu pun 2 hari yang lalu. Scene berikutnya, Samantha datang ke apartemen Nikki. Karena ia udah kangen berat nih sama pacarnya. Nikki yang sudah bertemu Samantha sebelumnya merasa muka Samantha semakin kusut dari hari ke hari. Tapi Samantha nggak mau memberitahu Nikki apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Samantha juga udah sayang banget sama si Nikki. Ia takut kalau berkata jujur Nikki akan meninggalkannya. Di sana, Samantha juga merayu Nikki untuk berhubungan badan bersamanya. Namun Nikki sedang tidak ingin melakukan hal itu. Tidak puas dengan jawaban Nikki, Samantha berkata ia akan pergi ke rumah Alice. Saat sampai di rumah Alice melihat bola mata kiri Samantha berwarna merah. Samantha pun bingung apa yang terjadi dengan matanya. Samantha merasa tidak sakit apapun di matanya. Ia juga masih berpikir positif, mungkin saja ada hewan yang masuk ke matanya. Alice juga menyuruh Samantha untuk pergi ke dokter mata. Kemudian Samantha sudah tiba di rumahnya. Dia melihat kembali bola matanya yang sudah semakin merah dari waktu ke waktu. Saat menggosok gigi, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menyangkut dari dalam mulutnya. Ternyata salah satu gigi Samantha copot begitu saja. Seketika itu juga Samantha merasa mual dan langsung muntah darah. Karena kesehatannya yang terus menurun dari hari demi hari, Samantha sampai lupa merawat bunga-bunganya lagi. Padahal sebentar lagi ia harus mengikuti perlombaan bunga. Muntah yang dikeluarkan Samantha semakin banyak. Ibunya pun datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Samantha malah menyuruh ibunya untuk pergi. Saat ibunya pergi, Samantha mengaku ia sudah berhubungan badan. Dengan rasa yang tidak sangka-sangka, ibunya malah berkata, "Mama bangga sama kamu." Di hari ketiga, Samantha tertidur di dalam kamar mandi. Ia terbangun dan kedua bola matanya sudah berwarna merah. Tapi kali ini merahnya semakin merah seperti darah. Saat sedang mandi, ia tidak sadar kalau rambutnya rontok begitu banyak. Kemudian Samantha yang ingin pergi dari rumahnya membuat ibunya terkejut sampai-sampai nih menjatuhkan piring di tangannya. Ibunya bertanya apa yang sebenarnya Samantha lakukan. Lalu Samantha pun bingung apa maksud ibunya. Ibunya pun memberitahu bahwa rambut Samantha rontok sampai pitak. Saat itu Samantha langsung syok dan karena ia harus tetap pergi, ia pun menggunakan kupluk. Dengan rasa panik, ia langsung berangkat untuk pergi ke dokter. Namun Samantha malah ditelepon sama bosnya dan diminta untuk datang sebentar melayani pelanggan. Ya mau gak mau Samantha nurut dan langsung bekerja seperti biasanya. Kebetulan ada pesanan yang harus ia bikin. Saat sudah selesai, Samantha mengantarkan makanan itu kepada pelanggan. Saat ia kembali lagi dan berdiam diri, ia merasa makin tidak sehat. Bahkan ia juga melihat kukunya mulai rapuh dan kusam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan pelanggan dari luar. Ternyata pelanggan itu terkejut saat melihat potongan kuku terdapat di makanannya. Yang sudah jelas kuku itu adalah kuku Samantha yang terkelupas. Samantha merasa malu dan langsung dipecat oleh bosnya. Tidak lama kemudian Riley menghampiri Samantha. Samantha mencoba menghindar dan berkata ia akan pergi ke dokter. Tapi Riley berkata bahwa ia ingin ikut menemani Samantha. Riley juga berkata bahwa ia melihat Samantha mantap-mantap di mobil pada malam itu, sama pria yang sedang dicari oleh polisi saat ini. Namun Samantha yang merasa malu pergi begitu saja. Saat sedang menunggu dokter, Samantha ditelepon oleh Alice. Alice berkata bahwa polisi sudah menangkap pria misterius itu. Polisi juga berkata kepada Alice, apakah Alice tahu siapa saja yang berhubungan badan dengan pria itu? Alice kemudian bertanya ke Samantha, apakah ia bertemu dengan pria yang bernama BJ? Tapi Samantha tidak ingin berkata iya. Hingga saat giliran diperiksa,
Samantha langsung memperlihatkan matanya kepada si dokter. Dokter itu pun berkata bahwa hal ini bisa disebabkan oleh virus atau infeksi. Namun dokter itu juga tidak mengerti ini ciri-ciri penyakit apa. Dokter itu berkata, mungkin saja ini adalah penyakit menular seksual yang langka pada manusia. Maka dari itu si dokter tidak tahu obat yang harus diberikan kepada Samantha. Samantha juga disarankan untuk tidak berhubungan badan sampai diketahui penyebabnya. Scene berikutnya Samantha sedang dalam perjalanan menuju perlombaan bunga. Ia langsung menuju ke meja registrasi untuk absensi. Panitia itu berkata, "Oh, jadi kamu yang punya bunga paling bagus itu ya?" Namun harapan panitia itu pun pupus. Setelah melihat bunga yang dibawa Samantha ternyata sudah layu. Panitia itu juga meminta Samantha untuk melepas kacamatanya. Kondisi wajah Samantha yang tidak karuan membuat panitia itu ragu untuk mendaftarkannya. Setelah bertanya ke panitia lainnya, Samantha akhirnya tidak diizinkan untuk mengikuti perlombaan ini. Samantha yang tidak terima pun protes ke panitia itu, namun tetap saja ia tidak diizinkan. Setelah itu, Samantha berkunjung ke apartemen Nikki. Samantha tahu kalau Nikki berada di dalam, tapi Nikki sengaja tidak membuka pintunya. Pada akhirnya Nikki pun keluar, tapi anehnya Nikki malah mengusir Samantha begitu aja. Nikki berkata bahwa ia sudah tahu semuanya dari Alice. Alice memberitahu dirinya mengenai hubungan badan Samantha dengan pria misterius pada malam itu. Alice juga memberitahu Nikki bahwa Samantha sakit karena berhubungan badan dengan pria itu. Samantha yang mohon-mohon tetap ditolak sama Nikki. Nikki juga berkata bahwa ia tidak cinta dengan Samantha. Saat Nikki ingin menutup pintu, Samantha tidak terima dan membenturkan pintu ke wajah Nikki. Saat itu juga Samantha langsung mencekik Nikki sampai tewas. Kemudian Samantha pergi ke rumah Alice. Ia langsung ngamuk-ngamuk pada Alice karena sudah membongkar rahasianya ke Nikki. Dari obrolan mereka, Samantha sebetulnya tahu kalau Alice menyukai dirinya. Maka dari itu Alice sengaja memberitahu Nikki agar hubungan Samantha dan Nikki berakhir. Alice yang takut dengan kondisi Samantha pun mengancam agar Samantha tidak mendekat. Namun Alice sepertinya sudah luluh terhadap Samantha. Alice juga mengakui bahwa ia sebenarnya mencintai Samantha. Saat mereka lagi bermesraan, tiba-tiba Samantha muntah darah di mulutnya si Alice. Habis itu Samantha malah gigit leher si Alice sampai robek. Samantha yang bingung harus bagaimanapun pada akhirnya memukul kepala Alice. Samantha kemudian mengambil baju di lemari Alice untuk dipakai. Lalu ia menelepon Riley untuk datang ke rumah Alice. Riley tentu saja bisa datang dengan senang hati. Sambil menunggu kedatangan Riley, Samantha langsung berdandan semaksimal mungkin untuk menutupi wajahnya yang sudah terlalu buruk. Samantha juga menyeret jasad Alice ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian Riley tiba di rumah Alice. Riley pun bertanya kepada Samantha, apakah kamu baik-baik saja? Dengan tidak jujur, Samantha menjawab bahwa semua baik-baik saja. Samantha lalu mengeluarkan rayuan mautnya dan berkata bahwa ia suka dengan Riley. Riley pun akhirnya jujur pada Samantha mengenai perasaannya. Di sini terlihat Riley sudah luluh dengan rayuan Samantha. Dan akhirnya mereka pun mantap-mantap di sana. Saking ganasnya, Riley nggak tahu kalau orang yang dia cinta udah kena penyakit langka. Namun tiba-tiba Riley merasa kemaluannya seperti digigit oleh sesuatu. Ternyata di dalam kemaluan Samantha ada banyak sekali cacing hidup. Riley pun langsung berlari ke kamar mandi dan muntah semual-mualnya. Ia marah dengan Samantha yang diam-diam menjebaknya. Ketika Riley ingin membersihkan badan, ia pun kaget saat melihat jasad Alice di bak mandi. Scene berikutnya, Samantha sudah semakin panik dan berkendara menuju rumah ibunya. Samantha meminta maaf karena selama ini dia sudah kurang ajar pada ibunya. Samantha yang tidak bisa mengendalikan dirinya lagi lalu pingsan begitu aja dengan keadaan mobil masih berjalan. Saat terbangun, tiba-tiba Samantha udah berubah jadi zombie. Samantha berusaha menyerang orang-orang di sekitarnya. Terlihat juga ada ibunya yang tidak menyangka anaknya menjadi seperti itu. Para polisi juga terlihat ingin menembak Samantha di tempat. Namun ibunya tidak mengizinkan dan berkata bahwa itu adalah anaknya. Terlihat sang ibu ingin menenangkan dan ingin memeluk anaknya. Tetapi sang ibu malah berakhir digigit oleh anaknya sendiri dan film ini pun tamat. So, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan deh sembarangan percaya sama orang
yang bahkan belum kita kenal, apalagi sampai mantap-mantap. Dan juga kita harus menghormati orang tua kita supaya nggak kualat jadi zombie kayak si Samantha ini nih. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.